Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali setiap hari berdoa bersama saudara, memuji, menyembah, dan kita sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara Kristus, ya kan, sesi menara doa hari ini, saat ini, ya kan, akan memberkati, mengubah kita. Dan kita akan berdoa untuk semua yang sakit. Saya percaya mujizat masih ada. Mari saudara kita siapkan hati kita, pikiran kita konsentrasi dalam 60 menit ke depan kita bersama-sama di dalam hadirat Allah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah. Kami boleh ada di menara doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk kesembuhan, untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Saat ini kami ingin Tuhan masuk dalam hadirat-Mu dalam doa, pujian, penyembahan. Hadir tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari bersama-sama katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera
jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi, ya Tuhan, buka suaranya saudara. Tiada ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari sembah Dia, haleluya. Ya Tuhan, tiapnya ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sembah Dia. Kami butuh Engkau ya Tuhan, kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Sekarang kami sembah, haleluya, haleluya. Ya lama kasih, ya lama, ya lama, ya lama kasih, ya lama, lama. Biarlah Kau segarkan jiwa kami ya Tuhan. Oh yalah, segarkan jiwa anak-anak-Mu Yesus. Penuhi yalah, segarkan dengan Roh Kudus. Ya, sembah Dia saudaraku. Oh yalah, buka suaranya sembah. Yesus, lawat dan jamah setiap kami, perbaharui setiap kami Yesus. Pulihkan anak-anak-Mu Yesus. Oh ya la pulihkan ya Tuhan. Oh ya la Tuhan, Engkau ganti duka cita dengan sukacita. Engkau ganti Tuhan kesedihan anak-anak, angkat ya Tuhan segala kekhawatiran, ketakutan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ganti dengan kasih-Mu,
kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami butuh Engkau Tuhan. Jalanmu tak terselami, Ya benar Tuhanku. oleh setiap hati kami. Ya. Namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera bila di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau Tuhan sertai, Tuhan, Engkau akan melindungi kami. Engkau akan memelihara setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati tiap kami. Hari ini Tuhan kami tutup mata kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kami mau ya Tuhan, terima mau ya Tuhan.
mengiringmu ya Tuhan. Oh ya labakashini milabala. Tuhan, kami ingin mengiringmu ya Tuhan. Kami mau cinta Tuhan selamanya. Kami mau cinta Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selama. Mari saudara, naikkan nyanyian Ku ini mau cinta sebagai Yesus pengakuan, selama. sebagai satu janji komitmen. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, Ya Tuhan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tuhan dengarkan ini ya Tuhan. Ku mau cinta Pengakuan Yesus kami mau cinta Engkau Yesusku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Benar Yesusku yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapatilah ku tetap setia. Biarlah Tuhan dapati kami tetap setia. Kami mau ya Tuhan berjuang sampai akhir hidup kami. Memegang daripada pengharapan kami kepadamu Yesus. Engkau Tuhan, Engkau juru selamat kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami.
Terima kasih aku rasakan hadirat-Mu ada di sini. Tuhan, sembuhkan anakmu yang sakit. Sembuhkan anak-anakmu yang sakit ini Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, kalau Tuhan pernah ya Tuhan melakukan mujizat-mujizat kesembuhan pada waktu-waktu yang lalu, hari ini lakukan sekali lagi Tuhan. Lakukan sekali lagi untuk anakmu ini. Saudara yang sakit boleh angkat tangannya. Saya berdoa buat saudara yang sakit. Apapun jenis sakit penyakitmu hari ini, dalam nama Yesus yang mengasihimu, nak. Sekarang terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sembuh sekarang. Mujizat masih ada. Terima dalam nama Yesus. Tuhan, aku tahu Kau mengasihi anakmu yang sakit ini, dan Kau sedang menyembuhkan sakitnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anakmu ya Tuhan, yang mengalami ikatan daripada kuasa gelap, ikatan daripada kutuk. Dan aku percaya kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa gelap dan kuasa kutuk ini. Hari ini aku berdoa, aku angkat tanganku, aku patahkan dalam nama Yesus. Terimalah kemerdekaan saudara, kelepasan. Terima kelepasan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, adanya satu terobosan mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kasih Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, ajarku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari sekali lagi katakan. peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. sembah Dia, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, Kudus nama-Mu. ku beri syukur dalam simfoni indah.
I worship you. Ya Tuhan. I worship you. Tuhan, You are here. biarlah Engkau buat jalan Tuhan. Working Jalan in menuju this kebesaran, kehormatan, kemuliaan Indonesia. Untuk I kota-kota, worship untuk you. keluarga-keluarga, untuk setiap kami. You are here. Moving in. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, we make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, Engkau ada di sini Tuhan. touching every. Jamah setiap hati kami. I worship you. Kami sembah Engkau Tuhan. I worship Kami sembah Engkau ya Tuhan. you. Are here, healing every heart. Sembuhkan I setiap hati kami. worship you. Kami sembuh. I worship. Kami sembuh, kami pulih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat yang menyegarkan, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang mematahkan setiap kutuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami. Engkau berkenan dengan doa pujian penyembahan kami. Sekarang Tuhan berfirman-Mu buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan hati yang lembut. Hati yang percaya ya Tuhan. Pikiran yang taat untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya mengenai faktor penting ya. Faktor penting yang perlu kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita saudaraku.
Ya, saya ambil daripada Ibrani 11 ayat 8. Ini kisah tentang Abraham. Yuk kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ini kata-kata ini saudara, kalau kita renungkan, memang satu yang luar biasa dari Abraham. Ya, Abraham tuh dia tahu dapat perintah dari Tuhan, dorongan dari Tuhan untuk tinggalkan saudaraku negerinya, kotanya, rumahnya, kotanya, negerinya semua. Saudara tinggalkan semua kerabatnya ke satu tempat. Dia sendiri tidak tahu perginya kemana, tidak tahu ini apa. Tapi saudara di sini kata karena iman Abraham taat. Kita juga tidak tahu 2022 ini kita akan sampai kemana. Dapat apa, ketemu siapa, jadi apa. Dan semua yang terjadi kita juga semua tidak tahu. Ya kan? Tapi yang kita tahu adalah kalau kita taati apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Saudara, untuk kita harus ada di tempat yang dimana saya yakin saudara berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Amin saudaraku. Dan kita melihat Abraham saudaraku menjadi orang yang dikenal sampai hari ini. Karena satu hal, dia dapat dorongan. Dia tahu Tuhan suruh dia tinggalkan kotanya, negerinya. Ke tempat yang dia tidak tahu kemana. Tapi dia terus bangun mezbah. Dia terus berdoa. Dia terus jalan. Saya percaya ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi saya ingin arahkan kita semua. Bahwa biarlah hidup kita ini adalah hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Menjalankan misi dan penugasan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang harus kita ketahui. Ya kan saudara, penugasan tertinggi adalah mengenalkan orang. Sampai mereka mengalami perjumpaan dengan siapa? Yesus. Saudara Yesus. Nah, saya ingin bagikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjalanan hidup kita. Sebagai orang Kristen saudaraku yang Yesus. Ya, supaya kita nih gak aneh. Ya kan kalau ketemu gak kaget-kagetan, gak stres. Gak kayak seperti dunia jadi runtuh dan kiamat. Dengar baik saudara, kalau kita tahu kita dapatkan panggilan Tuhan. Penugasan dari Tuhan. Ya kan, sepanjang kita dalam penugasan, dalam rencana Tuhan hidup kita. Dengar baik saudara, kalau rencana itu belum selesai, apapun yang terjadi, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan amin saudara. Ini yang harus kita pegang. Dia pasti cukupi. Dia pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Katakan amin. Nah ini yang harus kita lihat saudara. Ya kan? Yang pertama tentang apa? Peluang dan penentang. Kata peluang dan penentang. Dalam hidup kita. Saudara Yesus. Selalu kalau Tuhan suruh. Lakukan ini. Buat ini. Pergi sini. Hindari sini, buat sini. Pasti dia akan membawa kita tuh naik level. Entah itu secara rohani, iman kita. Entah itu juga secara pasti dia mau berikan kita si sehat, secara jasmani. Saudara, karena saudara Tuhan mau kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Tubuh harus sehat. Saudara, ya kan? Dia akan bawa kita makin sehat, makin segar. Dia juga pasti kalau dia perintah sesuatu pasti ada hubungan-hubungan yang baru yang akan mengkoneksi kita, menghubungkan kita dengan janji Tuhan, dengan berkat yang dia siapkan. Katakan amin saudara. Dia juga kan bawa kita ke level saudaraku. Ya kan, level yang lebih tinggi. Pengaruh yang lebih tinggi. Ya peluang dan penentangan. 1 Korintus 16 ayat 9. Sini Rasul Paulus dia nulis saudaraku kepada jemaat di Korintus. Dia berkata begini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Dia lihat adanya peluang. Banyak peluang bagiku. Ya kan? Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun apa saudara? Ada banyak penentang. Ini orang sukses bahasanya seperti itu. Kalau orang yang selalu gagal, orang yang kecil jiwanya. Banyak sekali penentang. Walaupun ada peluangnya. Beda gak tuh bahasanya? Beda. Makanya saya gak mau buat.
Tapi dia bilang, di sini banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Meskipun ada penentangnya. Saya berpikir begini ya. Ya, di dalam hidup kita, kalau kita nggak nemui yang namanya hambatan, kesulitan, penentangan di sepanjang jalan kita, kayaknya aman-aman ini. Kok nggak ada tantangannya? Ya kan? Itu satu pertanda yang seharusnya kita berdoa dan bertanya sama Tuhan. Ini kita udah benar atau enggak jalan ini? Saudaraku, kalau saudara hari ini sedang mengalami yang namanya pergumulan, penentangan seperti kok apa yang aku harapkan kok enggak terjadi. Kok yang baik enggak aku dapatkan. Ini namanya penentangan. Ya, penentangan bisa berasal dari diri sendiri. Ya, bisa dari orang-orang sekitar kita. Bisa karena keadaan-keadaan, saudaraku. Ya, namun sekalipun ada banyak penentang, kalau kita mengerti kehendak Tuhan untuk melakukan misi dan penugasannya, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk membuat perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Nah, saya melihatnya begini. Ukuran tugas yang diberikan Tuhan itu saudara, ya, kepada kita biasanya saudaraku melampaui kemampuan kita. Ya. Dan itu akan menentukan juga, ya kan, kesulitan atau serangan yang akan kita hadapi. Itu dengar baik saudaraku. Setiap kali saudaraku, saya lihat kalau Tuhan berikan tugas saya sebagai hamba Tuhan, buat ini, bangun ini, lakukan ini, biasanya semua penugasan itu melampaui daripada kekuatan saya. Pertanyaannya, kenapa? Saudara juga berkata begini, Pak Sabta, ya kan Pak Pendeta, kenapa kok masalah saya, ya kan, begitu besar, melampaui kekuatan saya? Padahal di dalam 1 Korintus, ya kan, 10:13 katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Iya. Kalau kamu dicobai, ya kan, kamu harus percaya bahwa Allah itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kamu. Katakan amin saudara, supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi prinsipnya di sini saudaraku, kenapa kok nyatanya kok lebih? Iya, Tuhan mau. Saudara dan saya kita lakukan, ya kan, apa yang kita bisa lakukan sebatas kemampuan kita. Sampai limit kemampuan kita. Dan memang masalah itu gak selesai. Itulah kesempatan kita berdoa dan serahkan masalah itu. Dan selebihnya itu Tuhan yang akan selesaikan buat kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, saudara bisa, saya sudah kasih banyak contoh-contoh dalam hidup kita. Karena mujizat itu terjadi. Yaitu terjadi setelah adanya kerjasama di mana manusia kerjakan bagiannya dan Tuhan melakukan bagian yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, saya mau kasih tahu kalau saudara mengalami kesulitan hari ini, tantangan, serangan di dalam pelayanan saudara, di dalam visi atau misi yang Tuhan beri kepada saudara. Atau satu rencana-rencana yang saudara tahu ini akan memuliakan Tuhan. Ya, saudara sedang hadapi itu semua. Saya mau kasih tahu, semua serangan, semua kesulitan adalah sebuah tanda. Saya pakai istilah tanda pengakuan dari musuh, tanda kutip. Satu penghormatan buat saudara. Ya. Bahwa saudara tuh dianggap sebagai target yang punya nilai tinggi. Dan ancaman buat rencana daripada si musuh. Saudara, saya kasih contoh. Tuhan tidak, kenapa kok Tuhan tidak memberikan Daud seorang kurcaci? Tahu kurcaci enggak? Orang yang kerdil untuk menjadi musuhnya Daud. Saudara Kristus di lembah Tarbantin. Tetapi kenapa kok Tuhan memberikan Daud seorang raksasa bernama Goliat? Karena Tuhan sedang menyiapkan Daud sebuah jalan menuju apa? Kebesaran, kehormatan, dan kemuliaan. Saudara tahu gak? Kalau Daud lawan Goliat,
pastilah Goliat melampaui kemampuan Daud. Segalanya melampaui kemampuan Daud. Tapi Daud adalah seorang yang cerdas, bisa memadukan kekuatan dirinya dengan kuasa Allah. Lewat apa? Perkataan-perkataan iman, perkataan firman, perkataan yang membangkitkan semangat dia. Perkataan-perkataan yang dia ingin supaya hal itu terjadi. Saudara, itu yang dibuat oleh Daud. Dalam perjalanan hidup kita selalu ada peluang dan selalu ada ancaman atau penentangan dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya dapetin penentangan atau ancaman, saudara tahu ini pasti di balik ancaman ini, di balik penentangan ini ada satu berkat yang tersembunyi di sana. Katakan amin saudara. Setelah Daud mengalahkan Goliat, kita tahu Daud mendapatkan apa? Kekayaan yang besar. Mendapat kehormatan atau kebesaran. Dalam bentuk apa? Dia bisa masuk ke istana dan jadi anak mantu raja. Itulah buka jalan buat dia mendapatkan apa? Kemuliaan menjadi raja kelak. Saudara bisa nangkep di sini, katakan amin. Kalau hari ini saya mau kuatkan saudara. Kenapa kok aku ngalami Pak Sabta? Aku sudah sungguh-sungguh, kok masalah gak bisa selesai? Dengar baik saudaraku, dengar baik. Saudara ya kan sedang mendapatkan satu pengakuan dan penghormatan. Ada satu hal yang berkat yang besar menanti untuk hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Poin kedua dalam perjalanan hidup kita. Saudara dengar baik. Ya, kita lihat ya kan. Dalam perjalanan hidup kita namanya orang jalan. Dari sejak kecil kita sudah tahu waktu kita belajar jalan, kita pasti jatuh. Waktu kita lancar jalan, juga kita bisa jatuh tersandung. Saya mau kasih tahu, kejatuhan, saudara, itu di mata Tuhan sebenarnya, ya kan? Maksud Tuhan adalah untuk membuat kita keluar dari jalur yang sedang kita tempuh. Seringkali seperti itu kejatuhan. Kejatuhan apapun, saudara Yesus, entah secara rohani, entah secara jasmani, sakit, jatuh dalam hubungan, mungkin sengketa, atau jatuh dalam keuangan. Saya melihat Tuhan ingin kita ayo keluar, ya kan, untuk membuat jalur. Amsal 24 ayat 16 katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Siapa yang digambarkan oleh firman Tuhan, oleh Salomo? Siapa yang dimaksud di sini? Orang benar. Berapa banyak orang benar itu jatuh dan bangkit kembali? 7 kali jatuh, 7 kali dia bangkit. Saudaraku, jadi saya melihat gini, kejatuhan bukan berarti kegagalan. Kalau saudara jatuh hari ini, belum tentu itu gagal. Saudara dan saya dinyatakan gagal kalau kita tidak mau bangun lagi setelah jatuh. Kita gagal, ya kan? Jika kita tidak mau belajar dari kejatuhan kita. Kita gagal karena kita menolak mengubah metode yang lama. Saya catat ini saudaraku. Kita jadi gagal kalau kita menolak menerima nasihat. Kita gagal kalau kita menolak untuk mencoba lagi. Dan kita gagal kalau kita menolak untuk menggeser paradigma yang lama. Saudaraku Yesus, Edwin Louis Cole dia tulis buku dengan judul Seorang Pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tetapi seseorang yang tidak pernah menyerah. Roma 2 ayat 4 katakan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Pertobatan. Saudara Yesus. Jadi saya percaya ya bahwa kekayaan kemurahan Tuhan, kesabarannya, kelapangan hatinya, ya kan, itu adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Apa arti kata pertobatan atau bertobat? Bahasa Yunani kata metanoia. Metanoia itu artinya
berubah pikiran. Mengalami perubahan pikiran, perubahan paradigma saudaraku. Dari yang kita berpikir bahwa hidup untuk diri sendiri, itulah yang menguntungkan. Ya kan, nyimpen dendam orang, itulah yang seharusnya karena sakit. Salah dia udah banyak. Tetapi ketika kita mulai bertobat, saudara Yesus, kita bisa berkata bahwa aku harus ambil keputusan. Bertobat dari hidup yang egois, yang munafik, yang kikir, yang pelit, yang mentingkan diri sendiri. Saya mau ambil keputusan oleh anugerah Tuhan. Aku mau hidup murah hati. Mulai memikirkan kepentingan orang lain. Mulai mengutamakan orang lain. Mulai menghargai orang lain. Ini yang namanya pertobatan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Oh, selama ini saya gak terlalu perhatikan yang namanya kesehatan diri saya. Mau makan sembarang. Mau tidur semaunya. Sampai malam begadang. Saya gak perhatikan. Tapi setelah kena sakit, saya sadar saya harus jaga kesehatan. Dengan apa? Dengan olahraga, makan sehat, tidur yang cukup sampai 8 jam. Dan lain sebagainya. Itu namanya metanoia. Yang mengerti katakan amin saudara. Oh ini dia. Selama ini saya selalu foya-foya. Mau beli apa harus dapat hari ini. Walaupun duit tidak ada. Utang gak ada masalah. Akhirnya terlilit utang. Berusaha sebagai istri. Mau cukupi semua kebutuhan. Padahal gak mampu. Utang sana sini. Gak lapor sama suami. Pas suami tahu. Istri terlilit utang. Masalah besar. Bertobat. Saudaraku hari ini saya berdoa. Saudaraku, biarlah Tuhan akan membuat perjalanan hidup saudara berhasil dan beruntung. Katakan amin saudara. Ada peluang, ada penentangan. Kalau kita gagal, kita jatuh. Kita tidak akan mungkin tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang akan menyertai kita. Saya tutup dengan ayat, saya teringat saudara. Mazmur 37 ayat 23, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi. Ada perjalanan hidup dari muda sudah menuju ke tua. Sudah tua dia sekarang. Tetapi tidak pernah kulihat siapa saudara? Orang benar. Ditinggalkan. Atau anak cucunya minta roti. Tiap hari yang menaruh belas kasihan. Dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan namanya saudara. Kita rindu saudaraku. Ya kan? Dari muda. Kita mau jadi orang benar. Ya kan sampai kita tua. Saudara kita mau jadi orang benar. Yang mau katakan amin saudara. Sebagai orang benar. Saudara kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan langkah kita. Waktu kita melangkah. Kita bisa gagal. Kita bisa jatuh. Tetapi tidak mungkin tergeletak. Katakan amin saudara. Karena ada tangan Tuhan yang mau angkat kita. Yang memberikan kita kekuatan untuk kita bangkit. Yang percaya katakan amin. Ada orang dunia berkata begini, Pak Sabta. Kalau seumur kita Pak, bisnis lalu jatuh, sulit Pak untuk bangun lagi. Apalagi zaman sekarang. Saya mau kasih tahu, saudara Kristus, ya kan? Kalau kita orang benar yang percaya pada Yesus. Saudara, berapapun umur kita kalau jatuh, ada anugerah. Asal kita ulurkan tangan kita. Maka dia akan menopang, mengangkat tangan kita. Katakan amin saudara. Dia akan buat saudara, anak cucu kita tidak akan minta roti. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudaraku? Kenapa? Karena saudara orang-orang orang-orang benar ini adalah orang-orang yang punya belas kasihan. Saya berdoa biar saudara diberkati dengan pesan ini. Saudaraku, mari kita akan berdoa sama-sama. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun
menetapkan setiap langkah kami. Terus tuntun kami ya Bapak. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Ketika mereka menghadapi ya Tuhan penentangan, kesulitan. Mereka harus mengalami stuck, berhenti. Oleh karena apapun penyebabnya saudara. Entah orang-orang yang menjegal. Entah karena keadaan sakit, keadaan ekonomi. Apapun itu. Aku berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan. Tangan Tuhan akan menopang mereka, menuntun mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu saat ini, pesan-Mu hari ini. Bangkitkan lagi iman kami. Bangkitkan lagi semangat kami. Pengharapan kami ya Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan lewat perjamuan kudus ini kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus yuk. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis sama Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.